Terima kasih pada para mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari persamaan garis sampai dengan logaritma? Ya. Barangkali apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, semoga kalau tidak ada pertanyaan memang betul paham ya. Bukan karena malu bertanya. Ya. Nah, coba untuk menguji pemahaman kalian, ada beberapa hal yang mau ditanyakan ya. Pertama mengenai harga mutlak. Fungsi harga mutlak. Misalnya ada soal seperti ini, misalnya. Ya. Yang bisa menjawab, mohon menyebutkan namanya ya, yang bisa menjawab. Misalnya ada satu soal seperti ini. Harga mutlak dari negatif 10. Nah, ini berapa? Lailatul, Pak. Lailatul. Ya, Lailatul silakan. Lailatul jawabannya Harga mutlaknya 10, Pak. 10. Oke, ya Lailatul, betul. Ya. Lailatul mendapat skor 2. Baik ya. Lailatul itu yang mana ya wajahnya ya? Kok saya tidak pernah tahu. Lailatul. Lailatul menyalakan kamera nggak? Oh ini, pantesan nggak nyalakan kamera ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Gini, ya. Sekarang akar harga mutlak dari negatif akar kuadrat dari negatif 2. Ini berapa? Akar 2, Pak. Yang mau jawab siapa? Uci. Uci. Uci betul?
Ya, akar Berapa? 2. Berapa jawabannya? Akar 2. Akar 2. Ya, betul ya. Oh, akar 2 jawabannya. Putih mendapat skor 2. Lanjut lagi. Ini. Harga mutlak dari 7 kurang 5. Saya bisa menjawab. Salsa, Pak. Siapa? Salsa. Salsa. Oke, salsa. Apa jawabanmu? 2, Pak. 2. Positif negatif? Positif, Pak. Positif. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana saudara bisa tiba pada jawaban 2? Coba bisa diterangkan. Mutlak dari 7 dikurang 5 Ya. sama dengan Apa? 7 dikurang 5, 2, Pak. Ini? Mutlak 2. Ya. Ya. Sama dengan 2. Dengan 2. Oke. Baik. Ya. Sekarang tadi salsa ya namanya. Ya, salsa. Pak. Salsa mendapat skor 2. Lanjut lagi. Sekarang kalau harga mutlak dari 8 berapa? 8, Pak. Yang jauh siapa namanya? Nelly, Pak. Nelly. Ya, coba Nelly, berapa jawabanmu? 8, Pak. 8. Betul. Coba Nelly, apa alasannya 8? Mengapa bukan negatif 8? Karena mutlak itu tidak bisa, mutlak itu harus positif. Siapa yang mengatakan begitu? Materi yang saya pelajari di SMA, Pak. Nah, materi itu mengatakan apa? Apa yang dikatakan materi tersebut? Kalimatnya bagaimana? Dalilnya bagaimana dalilnya? Yang di SMA itu. Misalnya jika yang dijawab Lala tadi, Pak, minus 10, berarti mutlaknya itu 10, harus positif gitu, Pak. Ya, kata siapa harus positif itu? Ya, kata guru saya, Pak. Ya, coba ya. Siapa tadi yang jawab Nelly ya? Yang Iya, jawab Pak. Nelly. Oke. Nelly, oke, mendapat skor 2. Nah, kalau gini gimana? Harga mutlak dari 0. Nol bukan, Pak? Siapa yang jawab? Salsa. Siapa? Salsa, Pak. Salsa. Berapa jawabanmu? 0. 0. Tadi kata Nelly, katanya harga mutlak suatu bilangan harus positif. Katanya apakah 0 positif? Coba Nelly. Coba Nelly nyata bukan, Pak? Coba Nelly bertanggung jawab ya. Tadi katamu katanya bilang harga mutlak satu bilangan itu katanya harus positif. Nah, ini sekarang harga mutlak dari 0. Apakah 0 positif? Ya, tetap positif juga lah, Pak. Apa buktinya 0 itu positif? Karena tidak terletak di dia apa, Pak, di minus 1 gitu kan. Minus kan dari minus 1, 0, sekian gitu-gitu. Jadi 0 itu ya positif gitu, Pak. Nah, sekarang kalau negatif 0, positif negatif. Kalau 0 dan negatif 0 itu sama atau tidak? Apakah Beda, Pak. 0 ya sama atau tidak ya dengan
negatif 0. Sama atau tidak? Beda, Pak. Beda. Kalau negatif 0 berapa nilainya? Apa, Pak? Kalau negatif 0, kalau negatif 0 itu berapa? Negatif 0 ya lebih kecil dari positif 0 gitu loh, Pak. Iya Hah? enggak sih, aduh. Negatif 0 lebih kecil dari 0 gitu. Iya, Pak. Ya, betul. Tadi yang terakhir menjawab ini siapa? Yang menjawab 0 ini siapa tadi? Salsa, Pak. Masa tadi udah dapat skor atau belum? Udah. Yang mana, Pak? Udah satu belum tadi? Yang ini, yang harga mutlak dari 0 itu. Belum ya? Belum, Pak. Salsa dapat skor 2. Nah, tapi kita masih belum tuntas nih ya, membahas tadi kan. Kita masih punya hutang pembahasan nih, bahas ini nih. Ya. Kalian sudah mengenal 0 itu sejak kelas berapa? Hah? Kalian sudah kenal 0 itu sejak kelas berapa? TK lah, Pak. Sejak TK sudah kenal 0. Nah, sekarang sampai sekarang ditanya tentang 0 masih bingung. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Negatif 0 dengan 0 itu sama atau tidak? Jadi saya di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, 0 itu positif atau negatif? Ya. Yang kedua, apakah negatif 0 itu sama dengan 0? Ya. Bagaimana membuktikannya? Itu. Coba kalau kalian betul-betul paham, kalau betul-betul kalian paham mengenai 0, coba jawab kayak saya. Izin jawab, Pak. Ya, siapa Daru. namanya? Daru. Daru. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah min 0 sama 0 itu sama? Jawabannya sama. Pertama, alasannya karena nggak ada min 0, Pak. Ya, Terus yang bisa tahunya nggak ada min 0 dari mana? karena 0 itu bilangan itu, Pak, nggak ada di bawahnya lagi, udah kayak netral ibaratnya. Hah? Bukan itu jawabannya. 0 itu bilangan nyata kok. Ayo, gimana? Apa buktinya apa namanya itu negatif 0 itu sama dengan 0? Sama atau tidak? Coba ya. Lihat. Ini ya. Kalau misalnya 4 ditambah 8 ya. Itu sama saja dengan 4 ditambah 2 ditambah 6. Ini betul atau salah? Ini betul atau salah? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang kita gunakan hukum pencoretan. Ya, kalau kita gunakan hukum pencoretan, ya, kedua ruas dikurangi 4. Terus kita dikurangi 4, ruas kanan dikurangi 4. Ya kan? 8 sama dengan ya 2 tambah 6. Nah, betul nggak nih? 8 sama dengan 2 tambah 6? Betul, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Nah, itu namanya hukum pencoretan. Ya, namanya hukum pencoretan. Nah, sekarang begini. 4 ditambah negatif 0 sama dengan 4 tambah 0. Ini betul atau tidak? Ini betul atau tidak? Betul, Pak. Ya. Nah, berarti kalau gitu kalau kita gunakan hukum pencoretan, min 0 sama dengan 0.
Kita pakai lagi hukum coretan ini. 2 ruas dikurangi 4 misalnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya. Jadi negatif 0 itu sama saja dengan 0 nilainya, ya. Nah, karena 0 itu adalah satu-satunya unsur identitas. Ya. 0 itu satu-satunya unsur identitas. Unsur identitas terhadap penjumlahan, ya, satu-satunya. Ya. Nah, oke, ya. Sekarang kalau gini gimana? Harga mutlak dari P itu berapa? Saya bisa menjawab. Harga mutlak dari P. Izin jawab, Pak. Siapa namanya? Lailatul. Ya, apa jawabanmu? Ada 2 kemungkinan, Pak. Oke, apa kemungkinan pertama? Kemungkinan pertama, Ya. P itu sama dengan P apabila P lebih dari sama dengan 0. Diulang, Kemungkinan keduanya, diulang yang pertama diulang. kemungkinan pertama, Ya. P sama dengan P P sama dengan P. apabila Stop. P itu lebih dari. Salah. Saya bilangnya P sama dengan P. Maksud saya P itu harga mutlak P sama dengan P. Nah, itu maksudnya. Terus? Ya, Pak. Apabila P Ya. lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan itu artinya apa? Apa artinya lebih P dari itu sama bisa jadi dengan? 0 atau lebih dari 0, Pak. Ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Kemungkinan kedua, Ya. harga mutlak P sama Ya. dengan min P apabila Ya. P kurang dari 0, Pak. Apabila P kurang dari 0. Ya, betul. Ya. Ya, ini adalah pengertian atau definisi dari harga mutlak sebenarnya, ya. Ini yang disebutkan oleh Lailatul itu adalah sebenarnya pengertian atau definisi dari harga mutlak, ya, suatu bilangan, ya. Justru inilah yang harusnya menjadi alasan, ya, mengapa harga mutlak dari 8 itu tetap 8. Kenapa nggak jadi min 8? Ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena alasan ini, ya. Karena alasan ini. Pengertian ini. Ya. Baik. Tadi Lailatul mendapat skor 3. Oke. Nah, sekarang begini, ya. Nah, ini yang bisa menjawab jangan lupa menyebutkan dulu namanya, ya. Misalnya harga mutlak dari K, ya, itu sama dengan 4. Berapa, Kak? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Daru. Ya. Silakan. Bisa min 4, Ya. bisa 4. Ya, betul, ya. Jadi jawabannya adalah K sama dengan 4 atau, ya, atau K sama dengan min 4. Betul, ya. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban. Ini Daru, ya, Daru. Daru mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kalau ini gimana? Harga mutlak dari K atau misalnya Z, ya, sama dengan 3. Berapa nilai Z? Salsa, Pak. Sisa, Pak. Salsa, silakan Salsa. Z
sama dengan 3 atau Z sama dengan min 3. Ya, berarti ada dua kemungkinan ya. Jadi Z sama dengan 3 atau Z sama dengan min 3. Ya. Ya, oke. Ini adalah salsa. Dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi. Harga mutlak dari K min 3 sama dengan 0. Berapa nilai K? Tiga bukan Pak? Izin jawab Pak. Ya, Daru. Kak bisa Kak jawabannya 3. 3 aja. Hanya satu jawaban? Ya. Ya, betul. Ya. Dalam hal ini hanya ada satu jawaban, ya, yaitu A sama dengan 3, ya. Hanya ada satu jawaban. Ya, Daru. Lanjut lagi. Sekarang harga mutlak dari K sama dengan negatif 4. Berapakah nilai K? Nggak ada Pak. Yang jawab Izin siapa? jawab. Daru. Daru. Apa? Bagaimana? Jawabannya Jawabanmu? tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada ketentuannya min hasilnya. Ya, Harus- jadi harga mutlak suatu bilangan tidak mungkin memberikan nilai hasil negatif. Ya. Ya, oke. Berarti tidak ada nilai K yang memenuhi. Oke. Daru. Lanjut lagi. Sekarang harga mutlak dari X dikurangi 2 lebih besar dari 0. Ini soal yang lebih sulit dari sebelumnya. Sudah ada yang mau coba jawab? Ini gampang sekali, ya. Ini gampang sekali jawabannya. Salsa mau nyoba Pak? Siapa? Salsa. Salsa. Apa jawabanmu? Kalau salsa dengan salsabila sama tidak? Ya Pak, sama. Salsabila sama ya? Oke. Ya. Apa? Jawabanmu apa jawabanmu? X lebih dari 2 Pak isinya. X lebih dari 2. Ya. Oke. Ya Pak.
Ini jawaban dari salsa, ya. Nah, sekarang kalau misalnya X-nya 1, apakah nggak boleh? Kalau X-nya Nggak boleh. 1, Nggak boleh. kata siapa nggak boleh? Coba kalau X-nya 1 dikurangi 2, positif nggak? Positif karena Nah, itu iya. ketentuan yang nggak boleh. Jadi, apa namanya itu, jawabannya masih salah. Karena satu pun boleh. Ya. Ya, jadi mengapa yang ini salah? Karena ternyata satu pun boleh. Jadi nggak mesti lebih dari 2, ya. Jadi X itu tidak mesti lebih dari 2. Toh satu pun boleh. Ada yang lagi yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Daru. ya. X beda X kurang dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama kurang dengan 2, gini. ya dan X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau begini berarti kalau X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih sama dengan 2, berarti dengan demikian berarti X-nya 2 dong. Berarti X-nya 2 kalau begitu. Kalau X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih kecil sama dengan 2, berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2 gimana? Oh berarti ini Pak lebih dari Kalau saya ganti 2 begitu, jadi salah ini. ya nggak bisa. Oke, berarti jawabanmu apa sekarang? X kurang dari 2 dan X lebih dari 2. Nah, itu juga salah. X lebih dari 2 dan apa? Begini. Begitu? Apakah ada atau tidak suatu bilangan yang kurang dari 2 sekaligus lebih dari 2? Ini kan dan. Ini kan dan. Apakah ada atau tidak bilangan yang kurang dari 2 sekaligus lebih dari 2? Ya. Nah, oke. Jadi jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar. Ya. Jawaban yang benar adalah X tidak sama dengan 2. Ini jawabannya. Selama nilai X ini tidak sama dengan 2, maka harga mutlaknya itu akan positif. Ya. Apakah dimengerti nggak yang saya maksud ini? Ya. Selama X-nya tidak 2, maka nilai harga mutlak ini menjadi positif. Ya. Nah, sekarang saya ganti lagi. Saya ganti menjadi begini.
Ini jawabannya bagaimana? Izin jawab, Pak. Ya, Baru ya. X lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Ya, Itu? ya. Sekarang kalau misalnya X-nya 1, boleh nggak? Harga mutlak 1 dikurangi 2, Boleh. nah boleh juga kan? Berarti jawabannya salah. Ya. Jadi nggak mesti X-nya lebih besar sama dengan 2. X yang lain pun masih bisa. Siapa lagi yang mau jawab? Izin menjawab, coba, Pak. Lagi. Ya. X Apa aja? sama X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya negatif 1, boleh nggak? Misal X-nya negatif 1. Kemudian negatif 1 Ya. dikurangi 2. Ya. Min 1 dikurangi 2. Harga mutlak. Itu berapa? 3 kan? 3 Ya. lebih besar sama dengan 0 kan? Ya. Ya, berarti min 1 boleh juga seperti negatif 1. Berarti negatif 1 juga boleh. Ya. Jadi jawabannya adalah ya. Semua bilangan asli, semua bilangan nyata. Semua bilangan nyata. Jadi bilangan nyata yang manapun, ya, kalau disubstitusikan ke dalam X ini, maka pernyataannya akan menjadi selalu benar. Ya. Jadi ini selalu benar. Ya. Itu selalu benar. Berapapun nilai X, ya. Selama X-nya bilangan nyata. Ya, coba. Ini paham nggak nih jawabannya ini nih? Paham, Pak. Paham? Paham, Coba Pak. ya. Kalau betul-betul paham, coba saya tanya. Kenapa di sini harus ada keterangan selama X-nya bilangan asli, sama X-nya bilangan nyata? Kenapa harus ada keterangan seperti ini? Selama X-nya itu bilangan nyata. Kan dikatakan ini selalu benar. Berapapun nilai X. Ya kan? Nah, berapapun nilai X. Nah, selama X-nya bilangan nyata. Nah, sekarang kenapa harus ada embel-embel sama X bilangan nyata? Kenapa nggak jawabannya diberhentikan sampai di sini aja udah? Berapapun nilai X. Nah, harus ada embel-embel sama X bilangan nyata. Coba bisa jelaskan. Kenapa harus ada embel-embel sama X-nya bilangan nyata? X ini harus bilangan nyata. Kenapa harus ada embel-embel seperti itu?
Coba kalau betul paham. Kenapa ada keterangan selama X bilangan nyata? Ayo, mahasiswa lain yang belum pernah menjawab, mungkin ingin menjawab untuk pertanyaan yang ini. Di sini masih banyak yang belum menjawab ya, seperti misalnya Wulan, Hana, itu mana coba ya. Kemudian Niki, Wahyu Hidayat. Pada kemana itu? Anang. Ayo coba jawab. Nggak ada yang bisa jawab satupun. Nih dengerin jawabannya ya. Kenapa harus ada dipasang selama X-nya itu bilangan nyata ya. Kalau nggak dipasang pembatasan itu ya, gimana nanti kalau X-nya itu diganti kambing? Kambing dikurangi 3 lebih sama dengan 0, kan nggak masuk akal. Ya. Atau misalnya X-nya diganti ya, tomat. Harga mutlak tomat dikurangi 2. Itu nggak masuk akal. Ya. Jadi harus dibatasi ya, walaupun berapapun nilai X tetap ada pembatasan. Nggak bukan betul-betul sembarangan ya, bukan betul-betul sembarangan, ada pembatasan. X-nya itu harus bilangan nyata. Ya. Paham? Ya. Nah, Iya, Pak. oke. Sekarang begini ya. Harga mutlak dari ya X dikurangi 2,8. Itu berapa? Sama dengan 4. Nah, ya. Berapa nilai X?